Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kedua kita menyinggung tentang uh, tahapan dalam Anajab. Mungkin dulu yang pernah ambil rekrutmen seleksi sudah pernah disinggung sedikit terkait dengan tahapan ini. Sebelum ke tahapan tadi kemarin ya pengertian Anajab, yaitu sekumpulan tugas yang dilakukan oleh seorang pegawai, setiap jabatan dituntut dan lain sebagainya. Nah, Anajab itu dapat dilakukan dengan cara dua cara, yaitu task oriented approach dan person oriented approach. Ya, yang pertama mengidentifikasi tugas dan perilaku yang diperlukan dan melakukan spesifikasi pengetahuan. Jadi apabila cara pertama yang dilakukan, Anajab tersebut menggunakan metode berorientasi tugasnya. Jadi yang di yang dinilai itu dari task oriented approach-nya, dari tugas-tugasnya, yaitu mengidentifikasi tugas-tugas dan perilaku yang diperlukan. Kita menganalisa dengan mengidentifikasi seorang supervisor itu tugasnya ngapain, ya tugasnya ngapain. Kalau yang kedua itu person, jadi bagaimana orang-orang yang uh, pantas duduk di situ siapa, ya oke. Yang task dulu, task approach itu contohnya seorang sekretaris itu harus bisa apa saja, yaitu harus bisa mengetik surat, misalnya mengarsipkan surat, membuat notulen, menyusun laporan, mencari data, mengajukan data dan lain sebagainya. Itu kita melakukan analisis jabatan berdasarkan dari tugas-tugas yang dikerjakan di setiap harinya, sehingga hal tersebut kita bisa menganalisa, oh seorang sekretaris itu harus bisa mengetik surat dan teman-temannya, seorang kasir itu harus bisa menghitung uang dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua yang digunakan adalah person oriented approach, yaitu Anajab menggunakan pendekatan yang berorientasi pada orang yang memegang jabatannya. Apa yang dianalisis melalui pendekatan ini adalah kualifikasi pemegang jabatan, yaitu seorang sekretaris itu harus memiliki pengetahuan apa saja, harus memiliki keterampilan apa saja. Seorang kasir itu harus memiliki pengetahuan apa saja, harus memiliki keterampilan apa saja. Nah, contoh misalnya seorang sekretaris itu memiliki kemampuan atau keterampilan yang pertama, pengetahuan tentang model-model surat, mengerti pengetahuan tentang istilah-istilah bisnis dalam core bisnis di perusahaan tersebut, dapat mengetik menggunakan 10 jari dengan kecepatan tertentu, mampu menggunakan komputer dengan baik. Nah, contoh lain misalnya kasir juga harus bisa menggunakan sistem yang ada di perusahaan. Jadi pengetahuannya apa kalau dengan metode yang kedua, yaitu person oriented approach. Kalau yang pertama tadi tugas-tugasnya apa, yaitu task oriented approach. Nah, tahapannya apa sih dalam analisis jabatan? Kita yang pertama adalah menetapkan jabatan apa yang dianalisis. Kita sudah mendapatkan jabatan-jabatan untuk cabang baru. Kita akan membuat toko baru. Kita akan menganalisa mulai dari manajer toko, supervisor toko, kemudian pelayan toko, kasir, kemudian misalnya ada sales, ada security. Nah, sehingga jabatan-jabatan tersebut yang akan dianalisa. Setelah itu tetapkan jumlah sampel atau respondennya, berapa yang akan kita lakukan, kita wawancarai atau dengan kuantitatif pada jabatan-jabatan yang ada tersebut. Ya. Kemudian susun daftar pertanyaan, biasa dikenal dengan job analysis schedule, yang antara lain mencakup kewajiban-kewajiban yang akan dikerjakan seorang kepala toko. Tanggung jawab seorang kepala toko itu apa, human ability-nya bagaimana, hasil standar dari jabatan tersebut hasilnya apa saja dalam pekerjaannya, misalnya laporan apa dan lain sebagainya. Teknik-teknik yang digunakan bisa berbagai macam, seperti kita menggunakan wawancara, kuesioner bisa, atau dikombinasikan wawancara dan kuesioner ditambah dengan observasi, ya, dan kemudian bisa dikombinasikan antara interview, kuesioner maupun observasi. Nah, hasil dari analisis jabatan itu ada dua paling tidak, yaitu job desk dan job spec. Yaitu adalah job description atau uraian jabatan yang harus dikerjakan dan spesifikasi jabatan yang harus dikuasai oleh seorang pemegang jabatan. Job desk itu merupakan pernyataan tertulis
terkait dengan kewajiban, kondisi, dan aspek lain dari suatu jabatan. Ya, apa yang tertera di Anajab yaitu ada nama jabatannya, ada tanggal disusun uraian jabatan, ada kode jabatan, ada penyusun uraian jabatan itu siapa. Kemudian unsur elemen yang tertulis dalam uraian jabatan ada lokasi jabatan, tingkat jabatan, supervisor, kepada siapa dia harus melaporkan pekerjaannya, job summary-nya, pekerjaan utama dan umum yang dilakukannya, job notice, kewajiban spesifik yang dilakukan, kondisi kerjanya, bagaimana menguraikan lingkungan fisik, jam kerja, risiko, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya harus disahkan dalam dokumen Anajab tersebut, ada yang mengesahkan. Nah, job spec itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan menduduki satu jabatan. Job description describe what the job demand of employee who do it and the human skill are dia required. Jadi dia itu mendeskripsikan bagaimana seorang itu memiliki kemampuan apa saja dalam memegang jabatannya. Jadi seorang yang memegang jabatan tersebut harus memiliki kemampuan apa saja. Ya, tuntutan tersebut mencakup pengalaman yang dimiliki oleh pemegang jabatan, latihan. Misalnya seorang sekretaris itu harus memiliki pelatihan apa saja, latihan mengetik surat, latihan menggunakan sistem yang ada, ya. Kemudian pendidikan minimal S1, kemampuan fisiknya apa, serta kemampuan mental yang seperti apa misalnya, ya. Nah, perbedaannya apa job desk dan job spec? Yaitu job desk adalah menguraikan apa yang harus dikerjakan, namun kalau job spec itu menguraikan syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Oke. Hasil dari Anajab ada job desk dan job spec tersebut merupakan dasar untuk menyusun job performance standar atau standar kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemegang jabatan dan juga nanti akan ke rekrutmen seleksi. Ya, jadi hasil Anajab ini menjadi dasar perusahaan akan melakukan rekrutmen dan seleksi. Ya. Nah, fungsi KPI yaitu merupakan atau dapat dijadikan tujuan atau target bagi pegawai dan merupakan kriteria yang untuk mengukur keberhasilan karyawan. Dengan hasil ini, job desk, job spec, dan job performance standar selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap jabatan yang dimiliki, kemudian menyusun sistem imbalan, dan merencanakan procurement, rekrutmen, seleksi, penempatan, proses orientasi, dan sosialisasi. Jadi saling berkesinambungan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.